Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas ayat kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah bagian pertama, saudaraku. Nah, saudaraku, ada banyak sekali ayat di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Entah dari nubuat para nabi maupun mukjizat dan juga perbuatan, perkataan dari Yesus itu sendiri. Dan bahkan dari Allah Bapa yang mengutusnya. Hal yang bisa kita lihat di dalam Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yaitu terjadi setelah Yesus dibaptis, di mana terdengar suara dari surga. Yang kedua adalah waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana turunlah awan atasnya dan juga terdengar suara dari Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, seperti yang ditulis di dalam Matius 17 ayat 5. Dan saudaraku, Yesus pun mengatakan kealahannya. Dicatat di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan juga dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkan dunia ini, dan oleh karena Dia, dunia ini bisa diselamatkan daripada dosa. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saudaraku, di dalam Yohanes 4 ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Hal ini Yesus katakan kepada perempuan Samaria yang berkata, aku tahu Mesias akan datang dan disebut sebagai Kristus. Kemudian berikutnya yang keempat adalah di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Tak ada seorang nabi pun yang pernah berkata demikian tentang kesatuannya dengan Allah. Hanya Yesus yang berkata demikian. Kemudian kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang menuduhnya telah menghujat Allah. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Percayakanlah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 10 ayat 36 sampai dengan 38. Dengan mengatakan dirinya adalah anak Allah, Yesus menyatakan bahwa ia adalah Allah, sebab Bapaknya adalah Allah.
Pernyataannya ini membuat orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. Kami mau melempari engkau, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyatakan dirimu dengan Allah. Saudaraku, kesatuan Yesus yang sempurna dengan Allah Bapa. Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Mengakibatkan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dinyatakan di dalam mukjizat-mukjizatnya yang tidak pernah dapat dilakukan oleh manusia biasa dengan kekuatan sendiri. Saudaraku, Yesus juga mengatakan kepada para muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Dan juga mujizat-mujizatnya yang terbesar ialah kebangkitannya sendiri dari kematian. Seperti yang dicatat di dalam Matius, Lukas, Markus, dan juga Yohanes. Untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kebangkitannya ini membuktikan kealahan Yesus. Dan menepati ucapan Yesus sendiri. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Seperti yang dicatat dalam Lukas 24 ayat 46. Juga menggenapi apa yang dikatakan tentang dirinya. Juga melengkapi apa yang dikatakan tentang dirinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 11 ayat 25. Saudaraku, sesaat sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus bersabda, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan juga di bumi. Seperti yang ditulis di dalam Matius 28 ayat 18. Hanya Allah lah yang dapat berkata demikian. Inilah yang menjelaskan mengapa ia dapat membuat berbagai mukjizat dan atas namanya sendiri. Memberikan hukum dan perintah kepada manusia dan mengampuni dosa. Jadi roh-roh jahat tunduk kepadanya dan para malaikat melayaninya. Saudaraku, demikian apa yang dapat saya sampaikan di bagian yang pertama ini tentang ayat-ayat Alkitab yang mencatat kealahan Yesus. Nah, berikutnya di bagian kedua kita akan membahas bagaimana para rasul menyatakan kealahan Yesus. Saudaraku, semoga hal ini bisa menambah pengetahuan Anda, menguatkan iman Anda. Jika Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus menjadi berkat bagi semua orang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.